marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita mendoakan puji syukur nomor 15. Puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 171.
Mari kita berdiri, kita buka dengan lagu Mada Bakti 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore untuk kita semua. Apa kabar? Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, kita memasuki minggu biasa yang ke-16. Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan sebentar berbicara soal iman dan perbuatan. Dua tokoh yang kita dengarkan sebentar, Marta dan Maria, menampilkan dua hal ini, menampilkan iman dan perbuatan kita. Maria menampilkan tokoh sebagai iman dan Marta menampilkan tokoh sebagai perbuatan. Mari kita pada awal peran Ekaristi ini, kita hening sejenak. Kita mengakui atas kesalahan dan dosa-dosa kita supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan. Saya mengaku saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kehidupan yang kekal. Tuhan kasihani
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon, bukalah hati kami, agar siap sedia menerima kehadiran-Mu, yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa.
Pembacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Waktu itu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya dikala hari panas terik. Ketika mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar Tuan-Tuan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuan-Tuan melanjutkan perjalanan. Sebab Tuan-Tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke arah lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadih, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada 3 orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri bait pengantar Injil puji syukur 956. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari dia."
Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, selamat sore untuk kita semua. Mohon maaf ya, logat Flores ya. Dua minggu lalu, saya berada di kota Timur Leste, di Dili, Tim. Saya mengikuti pesta syukuran misa perdana teman saya, teman angkatan. Dalam tradisi orang Timur Leste, dan mereka merupakan keturunan Portu. Di sana, kalau hajatan pesta, mereka sering berdansa tanpa ada lagu-lagu yang lain. 24 jam dansa Portu. Lalu ketika kurang lebih waktu itu jam 10 malam, saya diajak oleh seorang gadis untuk berdansa. Dia minta kepada saya, "Pastor, kita berdansa." Tapi saya menjawabnya sebilang, "Kakak, saya dari Flores. Yang tradisi kami orang Flores, kalau berdansa itu memang buta. Kami tidak tahu berdansa." Tapi dia melanjutkan, dia bilang, "Pastor, saya akan latih. Tidak apa-apa, mari saya akan latih." Tapi saya menjawab. Dia bawa saya ke depan, mulai berdansa. Saya jawab. Dia bilang, "Kakak, nah kalau berdansa pasti berpegang tangan. Lalu harus pegang di belakang. Kalau adik kakak pegang saya di belakang berarti saya seperti strom. Seperti kanda strom." Jadi saya bilang, kalau adik pegang badan saya berarti saya geli. Jadi dia senyum dengan saya dan tertawa dengan saya. Dia katakan kepada saya, "Memang kamu orang Flores itu tidak tahu dansa?" Saya bilang, "Memang kami orang Flores itu tidak tahu berdansa, hanya tahu joget DJ. Kalau DJ itu udah 4 jam itu tidak akan capek." Lalu dalam tradisi orang Timur Leste, orang Portu, mereka sangat, kita bisa katakan orang Katolik sejati dan sangat ekstrim dengan Katolik. Permisi, mereka hanya lihat pastor saja, mereka berlutut. Lihat suster, mereka berlutut Kadang-kadang mereka lihat pastor lewat, mereka tunduk begini, bilang, "Aspregasme." Seperti bilang, "Kasihlah aku" atau "Ampunilah aku." Dan ini tradisi yang kurang lebih saya alami 2 hari di Timur Leste. Bagaimana kekatolikan itu sangat fanatik dan ekstrim. 100% Katolik orang Timur Leste. Dan itu merupakan satu kebanggaan bagi saya menjadi imam muda yang pergi mengunjungi mereka waktu itu. Bagi bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, ini sekedar intermezzo. Baik, hari ini kita mendengarkan Injil soal Marta dan Maria. Yesus pergi bertamu di rumah Marta dan Maria. Tidaklah lazim lagi bagi kita kalau seorang tamu yang datang di rumah kita, pasti kita akan sibuk, hiruk pikuk untuk menyiapkan segala sesuatu untuk disuguhkan bagi orang. Bagaimana kita mendengarkan tadi dalam bacaan Injil, Marta dan Maria sibuk melayani Yesus. Maria duduk di dekat kaki Yesus, tetapi Marta melayani Yesus. Marta hiruk pikuk di dapur untuk menyiapkan segala sesuatu untuk disuguhkan kepada Yesus. Tapi dengan kita ketika itu juga, bagaimana kita melihat reaksi dari Maria, dari Marta yang menegur Yesus. Dia katakan, "Yesus, bagaimana engkau melihat saudarimu ini hiruk pikuk sibuk
melayani engkau, tapi Maria bersama engkau duduk enak-enak saja. Dan ini dalam tradisi kita primisi tabe. Bagi perempuan yang begitu ada rasa cemburu Kalau kita satu orang sibuk, satu orang depan duduk enak-enak, tinggal makan dan minum, berarti kita juga panas jadi kita juga emosi toh. Aku hanya duduk begitu, tapi saya melayani, saya kerja capek. Aku duduk sama-sama dia, tidak cerita, tapi tidak pernah kerja. Dalam tradisi kita pasti kita merasa cemburu dan iri ketika kita melihat orang lain bekerja, kita duduk dan makan. Tetapi bagaimana kita melihat tradisi ini? Yesus malah menegur lagi Marta. Yesus katakan, Marta, Marta, engkau hanya mengingat, menyibukkan dengan hal-hal duniawi, tetapi Maria sudah mengambil satu bagian penting dalam hidupnya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari, dalam tradisi kita setiap hari, dalam kesibukan kita setiap hari, mesti ada satu detik untuk berlutut, untuk duduk bersama Yesus, untuk berdoa dan mendengarkan sabda Yesus, mendengarkan sabda Allah. Yang sampai kita seperti Marta yang menyibukkan 24 jam kerja tapi melupakan satu detik bersama Tuhan, atau berlutut bersama Tuhan satu detik untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, rahmat dan kasih Tuhan yang berikan kepada kita. Ini dua sosok, dua tokoh yang menampilkan kehidupan kita. Bagaimana kehidupan realitas kita zaman ini. Kita menyibukkan dengan kesibukan kita setiap hari, bekerja, mencari nafkah, tapi kadang-kadang kita seringkali melupakan dengan Tuhan. Satu detik melupakan dengan Tuhan untuk bersyukur. Zaman kita ini kita sibuk dengan kerja, bahkan anak SD kelas 2-3 sudah menyibukkan diri dengan HP. Dan situ anak itu saya yakin dan percaya pasti akan melupakan Tuhan. HP menjadi Tuhannya kita. HP menjadi Tuhan Kadang-kadang kita tanpa kita sadari kita ini menyembah HP. HP menjadi Tuhan, menyibukkan diri kita dengan HP, tapi kita tidak menyibukkan diri kita dengan Tuhan. Kadang-kadang zaman kita ini orang juga menyibukkan dunia Android, bahkan anak SD kelas 3, 4, 5 sudah tahu goyang bento. Tahu tidak goyang bento? Tahu tidak goyang bento? Tidak tahu goyang bento? Tidak tahu? Zaman itu orang menyibukkan dengan itu, menyibukkan dengan kerja, menyibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi kita hari ini diajak Tuhan untuk satu detik untuk duduk di bawah kaki Yesus, untuk berdoa dan mendengarkan sabda Yesus, untuk mendengarkan sabda Tuhan. Jangan saja kita sibuk kita melayani dan bekerja keras, tetapi kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Maka dari itu mari kita jadikanlah diri kita seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan sabda Yesus. Kita juga menjadi Marta yang melayani, tetapi melayani dengan setulus hati, dengan cinta dan pengorbanan. Bagaimana kita melayani orang? Kalau kita melayani orang mesti merasa sakit dan kita mengorbankan diri kita. Jangan sampai kita melayani orang dengan penuh intensi. Kalau kita melayani orang dengan penuh intensi, terus melayani. Kalau saya mengasihi orang lain itu dengan jiwa dan raga, dengan hati, dengan pengorbanan diri. Jangan setengah-setengah. Mesti kita berkorban sampai merasa sakit. Dan itu kita menjadi orang Katolik yang sejati. Jangan sampai kita menjadi orang Katolik KTP. Mari kita ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu ini kita diajak untuk menjadi orang Katolik yang sejati,
Mari kita menjadikan diri kita seperti Marta dan Maria yang selalu melayani dan juga selalu berdoa dan selalu bersama Yesus, di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan Yesus dan mendengarkan sabda Tuhan. Hingga dengan demikian hidup kita selalu dijiwahi dengan Roh Kudus dan selalu diberi rahmat dan berkat yang diberikan Allah kepada kita. Aku percaya Pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu siap sedia mendengarkan doa-doa kita. Umat menjawab, tinggallah beserta kami, ya Bapa. Tinggallah beserta kami, ya Bapa. Semoga gereja tidak pernah berusaha mempengaruhi orang dengan mempertunjukkan kekuasaan dan semarak tata lahirnya, melainkan bersikap terbuka bagi semua orang dalam pelayanan yang sederhana. Marilah kita mohon, semoga mereka yang diserai beban kepemimpinan dan tanggung jawab, baik di lingkungan gereja maupun di masyarakat umum, selalu mudah dihubungi. Semoga mereka mencari apa yang terbaik bagi orang yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, semoga mereka yang membaktikan diri kepada pelayanan orang sakit, cacat, dan miskin, memberi lebih daripada hanya pelayanan, dan semoga mereka memberi dirinya sendiri sebagai manusia sejati dengan sepenuh hati, tulus, dan setia. Marilah kita mohon, semoga orang-orang yang baru mengalami kesulitan bertemu dengan saudara-saudari yang menyambut mereka dan mau mendengarkan serta menghormati mereka sebagai manusia, sehingga harapan serta semangat mereka pulih kembali. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami, ya Bapa. Semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini selalu lebih menghargai manusia daripada waktu dan barang-barang jasmani. Semoga kita menyambut sesama manusia seperti Allah menyambut kita. Marilah kita mohon, tinggallah serta kami, ya Bapa. Kita juga bersyukur atas hari ulang tahun bagi saudara kita Angela Natasia Benardi yang ke-20 tahun. Semoga berkat dan perlindungan Tuhan menyertai dia pada hari hidup selanjutnya. Kita juga berdoa mohon keselamatan kekal bagi arwah Bapak Tono Wijono yang telah menghadap Tuhan 7 tahun yang lalu.
Kita mendoakan buat kakak yang meninggal pada tanggal 1 Oktober 2019 atas nama Henry Johnny Yap. Tuhan dan Bapa kami, segala sesuatu yang baik kami terima dari tangan-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkan permohonan-permohonan kami dalam nama Yesus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Sebagai lagu persiapan persembahan, Mada Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, mengambil bunga hatimu. seluruh manusia yang berkami akan menjadi roti. Lenyaplah kesang hamba-Mu lana. Semangat ini hidup berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti diri-Mu. Kita siapkan kudus Mada Bakti 250. Berdoalah saudara dan saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-anugerah-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Segala dan
sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita marakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami John Licuada, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semua kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah, Mada Bakti 271. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak akan peristiwa melakukan perasa, tetapi bersabdalah saja saya.
sebagai lagu komuni pada bakti 282. Jamin selalu jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku, dijaganya berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena putra-Mu telah berkenan menjadi santapan bagi kami. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira, dan sabdanya selalu kami perhatikan serta kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Berkat putra-Mu yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan kekal bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman gereja tanggal 16-17 Juli 2022. 1. Kursus persiapan perkawinan dilakukan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilakan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. 2. Pengumuman kolekte pada tanggal 9 dan 10 Juli 2022. Kolekte gereja Rp9.757.000. Kolekte pembangunan gereja Rp7.028.000. 3. Kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Bagi umat yang ingin didata, mohon untuk segera menghubungi ketua rukun masing-masing untuk didata, karena data akan segera diinput. 4. Pendaftaran bagi yang ingin bergabung dengan Legio Junior dan mahasiswa pekerja telah dibuka. 5. Misa bahasa Mandarin dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2022 pukul 11 siang. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas 17 Juli 2022. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Juni 2022 sebagai berikut. Saldo awal 1 Juni 2022 Rp2.902.046.016. Penerimaan bulan Juni 2022 Rp200.611.717. Pengeluaran bulan Juni 2022 Rp1.296.237.637. Saldo akhir 30 Juni 2022 Rp1.806.420.096. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini, pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai Rp21.753.267.027. Rencana gereja akan diberkati dan diresmikan pada tanggal 9 November 2022 oleh Bapak Uskup Monsinyur John Liku Ada. Namun penerimaan panitia menurun dan dana belum mencukupi. Karena itu panitia masih sangat memerlukan uluran tangan dari umat untuk pengadaan barang-barang sebagai berikut. Marmer panti imam 10 juta per meter bujur sangkar. TV LCD Videotron 950 juta. CCTV 140 juta.
genset 700 juta, peralatan toilet 5 unit 60 juta. Demikian pengumuman ini, semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Tambahan pengumuman dari Kor Kredo disampaikan kepada umat bahwa dalam rangka memeriahkan peresmian gereja dan pesta pelindung paroki, diharapkan umat dari rukun wilayah agar dapat bergabung dalam paduan soar kredo, Kor Kredo paroki. Latihan kor akan dimulai pada awal bulan Juli 2022 pada setiap hari Senin dan Jumat, pukul 7.30 malam. Dimohon para ketua wilayah, ketua rukun dapat mengkoordinir anggota wilayah rep rukun agar dapat bergabung. Demikian penyampaian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman minggu ini, pengumuman gereja minggu ini. Baik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Baik, saya memperkenalkan diri karena orang asing di tempat ini. Saya Pastor Erik dari Kongregasi Vokasiunis atau SDV, Serikat Panggilan Ilahi. Kongregasi ini berasal dari Roma, Italia, dan pusatnya di Napoli. Dan saya sendiri baru ditabiskan menjadi pastor tanggal 4 Mei baru-baru ini. Dan saya ke Makassar ini untuk mengunjungi keluarga saya yang berada di kota Makassar ini. Saya berasal dari Flores Maumere, di pertengahan Maumere dan Ende. Dua budaya yang saya hidupi, bahasa Lio dan bahasa Maumere. Di sekitaran gereja Andalas ini banyak keluarga saya dari Flores Maumere. Di sekitaran ini. Makanya hari ini saya merayakan hari di gereja ini dan juga besok misa pertama. Saya misa lagi satu kali di tempat ini. Hari Senin saya terbang lagi ke Kalimantan Timur. Baik, saya pikir sekian dan terima kasih. Mari kita semua berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua orang yang kita doakan hari ini senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, peran Ekaristi sudah selesai. Mada Bakti 296. Tuhanku yang mulia, yang